What's up guys, kembali lagi hari ini kita jumpa di channel Kalumbang Studio. Ya, kita hari ini di rumah kediaman Bapak Samuel Seri Kalumbang, betul? Ya. Saat ini bersama tim media kita datang untuk bersilaturahmi dan berbincang-bincang dengan Bapak, dimana selama ini Bapak ini kan cukup dikenal sebagai pelayanan sosial di Bali yang menjembatani antara warga Sumba NTT dan juga warga Bali Provinsi Bali di seluruh wilayah Bali dalam pelayanan sosial, baik itu dalam duka dan suka, begitu, betul Bapak ya? Ya. Tapi yang selama ini yang kami kenal, yang terdengar di luar sana adalah apakah betul Bapak dulu pernah ikut gangster apa begitu, pernah? Ya, jadi baik Pak Daud. Ya. Ya, kalau berbicara masalah pengalaman masa-masa lampau dulu, ya. Kalau dibicarakan pernah gangster, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Tapi karena situasi dan kondisi lingkungan ya di Pulau Dewata Bali ini, kalau kita harus menyamo Braille yang dimaksudkan itu mungkin sebagai wujud kedekatan kita dengan sesama kita di sekeliling kita di Pulau Dewata Bali. Dari kalangan manapun saja Pak ya? Dari manapun, ya, tidak membedakan suku, ras, golongan, agama dan lain sebagainya, tetapi dengan kita beradaptasi dengan lingkungan, bahwa situasi dulu, kondisi Bali dan saat ini mungkin sangat beda. Sangat beda ya? Sangat beda. Jadi itu sebenarnya pengaruh lingkungan saja dengan situasinya, bukan berarti memang pada dasarnya terlahir dari dunia preman gitu ya. Karena di Bali ini kan ya, kita juga namanya berbaur sama teman-teman, jadi kelihatannya saja begitu, betul. Tapi sebenarnya tidak. Apalagi mungkin dengan face-nya kita orang Timur yang biasanya memang dari raut wajah kelihatan sangar, tapi hatinya manis begitu Pak ya. Karena kita hitam-hitam manis ya, betul. Kita memang begitu Bapak Daud. Jadi kelihatannya mungkin dilihat adik-adik atau saudara kita di luar sana memang sudah begitu. Intonasi saja, intonasi bahasanya Pak ya. Kita orang Timur pada umumnya kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi itu tadi hatinya Hello Kitty. Tapi kalau ada satu dua oknum mungkin yang didengar, ya kadang-kadang yang berbicara rasis, sebenarnya itu tidak ada. Baik. Itu sebenarnya hanya beberapa oknum yang betul-betul ya yang tidak terpantau dengan suka duka atau belum terdaftar di gereja, ya di suka duka, sebenarnya seperti itu. Tapi info terakhir yang kami dengar, Bapak sudah mengalami pertobatan begitu, sudah mulai pelayanan di gereja, melayani Tuhan. Apakah itu betul Bapak? Pertobatan apa ini Pak? Pertobatan iman. Oh, karena dari sebelumnya pernah minum, maaf mungkin ke alkohol begitu kan. Tapi kabar yang kami dengar dari teman-teman bahwa Bapak sudah mengalami pertobatan dan sudah mulai melayani Tuhan. Apakah itu betul Pak? Baik, saya jawab Pak Daud. Ya, sebenarnya berbicara masalah pertobatan memang sudah lahir dalam diri sendiri, dan juga banyak-banyak teguran-teguran Tuhan terhadap diri saya ya. Jadi selama hidup saya, mulai pertama kali merantau sebagai kaum orang muda, boleh dikatakan pada saat itu ya 2003 sampai 2023 ini memang punya proses Tuhan. Jadi ya kenakalan remaja, kenakalan wajar saja Pak ya. Ini biasa. Jadi saya mengalami itu, pertobatan itu yang sifatnya alkohol. Ya, dulu mungkin sulit sekali untuk mau melepaskan itu. Tetapi saya merasa terpanggil pada tahun 2020 dengan kondisi COVID itu pula, ya saya
eh, merasa bahwa ada mujizat Tuhan terjadi dalam diri saya, bahwa saya akan stop alkohol sampai saat ini. Saya cut sebentar Bapak. Pertobatan Bapak ini dilandasi oleh karena memang niat untuk mau berubah atau karena COVID? Ini kan tadi sempat bicara masalah COVID. Bapak bertobat karena niat atau karena COVID? Ya. Apakah karena faktor ekonomi begitu Pak? Jadi pada itu memang lahir dari niat. Niat ya? Niat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, karena begitu banyak Tuhan kasih teguran. Ya. Banyak kejadian, teguran kecil yang terjadi. Bahkan ada suatu kerinduan orang tua. Ya, dari orang tua. Kerinduan mama. Jadi siapapun orang tua sekiranya ya pasti menginginkan anaknya yang baik. Betul. Apalagi kehidupan kita kalau di Pulau Dewata Bali tidak mau tahan diri dengan situasi pergaulan, saya kira kita pun tidak akan mau berubah. Betul. Tapi puji Tuhan saat ini terakhir kemarin adalah duka cita yang dialami oleh keluarga Bapak sendiri, di mana yang almarhum sudah berpulang di pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi petuah penting bagi Bapak Samuel sendiri dan keluarga selama beliau masih hidup, masih bersama-sama dengan Bapak, bahwa dari kerinduan orang tua, kerinduan seorang ibu supaya anaknya tidak beralkohol lagi, ternyata itu sudah terjawab. Itu sudah berapa tahun Bapak sudah berhenti alkohol dan ibu pergi? Ya, baik. Itu kerinduan orang tua, Pak Daud. Kerinduan orang tua itu mungkin semenjak saya di Bali. Terjawab itu karena terus menerus namanya orang tua tidak bosan-bosan menyampaikan baik dalam doa-doa mereka. Ya 2022 sampai 2023 saat ini saya sama sekali stop. Sama sekali no alkohol. Tidak. Oh, jadi stop alkohol total. Ya, jadi tapi baik, saya pernah dengar cerita, apakah betul ini Bapak pernah nyasar ke Padang Bayi? Di pelabuhan. Itu bagaimana sih ceritanya Pak? Coba diceritakan. Saya agak sedikit clear dengan cerita itu. Sorry, maaf, ini hanya mau ingin tahu saja. Kok pernah gitu kan, cukup tahu Bapak Samuel ini kan cukup lama di Bali ya, untuk meniti karir dan segala bidang, tapi kok bisa nyasar gitu? Coba, apa itu gimana ceritanya Pak? Jadi baik, padahal ya dulunya ya mungkin tahun 2019 ya. Ya. Kami bersama rekan-rekan beberapa perwakilan dari penguyuban suka duka Sumba Barat Daya di Bali dan beberapa perwakilan IKES, karena ada paguyuban organisasi. penguyuban suka duka ini kan di Sumba Barat Daya kan, di 4 kabupaten Sumba, di Pulau Dewata Bali ada, bahkan rumah besar Pulau Mora Bali. Organisasi yang dimaksud ini seperti apa? Hanya sebatas pelayanan suka duka atau seperti kayak gangster gitu Pak? Ini dia betul-betul dalam penguyuban Pulau Mora dan suka duka di berganti-ganti. Sebatas pelayanan sosial? Sebatas pelayanan sosial. Jadi tidak ada yang sifatnya untuk kita mau gangster dan lain sebagainya. Kita yang datang merantau bagaimana menjaga Bali. Itu yang menjadi pesan petua-petua dari senior Bali, baik di Pulau Mora dan di IKES Bali, baik di Sumba Barat Daya Bali. Nah itu ceritanya Bapak bisa nyasar ke Padang Bayi ini bagaimana gitu? Itulah ya, jadi dalam kondisi memang mengikuti acara nganten,
acara nikah pernikahan ya. Di Kalau di pasar Bali Karangasem. bilang pawawihan ya, Ya, betul. di Karangasem Kubu. Hmm. Ya, di Ada kerabat di sana mungkin? ya ada kakak atau sesepuh Ya, sepuh, ya. ya, Pak Agung Hmm. yang menjadi ketua Karangasem di Kute, Hmm. ya, jadi Kute Utara. Hmm. Jadi beliau mengundang untuk kita bersama-sama dari Ya. penguyuban Sumba, NTT. NTT mewakili untuk mengikuti Ah, acara pernikahan di Karangasem Kubu Tianyar. Ya. Iya. Oh, tapi Jadi- jauh tuh Pak, jalannya tuh pikir-pikir ya. Jadi itu udah sampai di sana. Ya namanya kita berbaur sebelum pertobatan saya. Oh, sebelum Ya, pertobatan. sebelum itu menikmati bagaimana jamuan Masih alkohol. jamuan kasihnya di sana itu kan ditaruh di piring, Oh. ya dituang, Wah. arak Bali. Pakai piring gitu. Ya pakai piring. habis. Jadi pakai serupi. Itu penghormatan pertama. Oh. Jadi bahasa Ya. tubuhnya selamat datang. Ya, Oh, ya, iya. Ya kalau Tahu. ya sebagai penyambutan. Nah. Jadi kadang-kadang yang mengkonsumsi banyak itu ya itu oknum lagi kembali. Iya. Oknum yang dulu. Ya, Pak. kita kan biasa kalau minum sekiranya satu sloki atau satu piring yang disuguhkan Sudah cukup. sudah cukup seharusnya. Tapi kita masih pakai jerigen lah. Wih, pakai sedikit Pak. Iya. Wow. Namanya di sana kan minum bisa 80. Ya karena memang sudah orang. tradisi juga Ya. di sana, ya. betul. Ya jadi lihatnya kalau sudah pakai jerigen dituang itu kan untuk semua. Maksudnya sedikit. Ya, sebagai dibagikan penyambutan tamu, sedikit ya. sebagai penyambutan, tetapi ya kadang ya dari pribadi orang itu sendiri Ya cicip sedikit ya, tambah lagi gitu. yang mau minum lebih Iya. banyak, akhirnya akibat mabuk. Mabuk. Oh, mabuk. Ya mabuk. Pengaruh alkohol juga itu tadi. Sudah jam 3 pagi. Dari jam berapa Pak? Dari jam 3 sore. Oh. Jadi silaturahmi ke sana ikut acara Buka tadi. Nanten itu pernikahan, karena rekan-rekan di sana, ayo nunggu sampai ini baru kita balik, siap. Nah pada saat itu sudah agak uyang-uyang, kalau bahasa Bali bilang uyang-uyang, ya sudah Pikiran agak sudah sedikit, stabil Pak ya. pikiran sudah satu jadi 11 gitu. ya itu pada saat Satu pulang. dari 11 dari. Nah, pada saat pulang Iya. dari Karangasem Kubu Tianyar, Heeh. ya itu salah satu rekan di dalam mobil, ya kami menggunakan Perosa pada saat itu. Jadi, Pakai mobil, Ya. mobil Perosa. Perosa. Kebetulan saya sendiri yang nyetir. Heeh. Rekan saya salah satunya menyampaikan, Kak, ini belok kiri. Heeh. Saya menyatakan, nah ini harus lurus. Kalau lurus kita sudah tiba di daerah Sesetan. Nah teman saya juga itu kok di belakang tetap bersuara belok kiri Kak. Kalau belok kiri ini benar jalurnya. Karena sama-sama malah kondisi minum. Kondisi minum. Ya. Ada uniknya juga. Iya, betul. Namanya sudah ini yang ya. sudah dulu ya. Ayo saya berkata-kata. Jadi ketika teman-teman saya bilang, udah belok kiri, saya lebih mengikuti perkataan mereka. Setelah belok kiri, ternyata jalan mungkin ya ada 5 menit. Ternyata di situ ketemu padang main Pantai. dan pantai. Saya bilang, itu lihat laut di sana. Mana mungkin Iya. mana mungkin Pak mereka suruh saya ini kok ke laut. Saya sudah sampaikan tadi lurus itu, kalau lurus yaitu Sanur dan daerah Sesetan. Kita sudah sampai rumah. Saya diarahkan sampai ke laut Padang Baik. Terus bagaimana ceritanya Bapak bisa tahu arah baliknya lagi? Untuk memastikan itu, meyakinkan mereka juga, saya bilang, coba tanya di polsek. Oke, polisi tanya. Iya, tanya di polsek Padang Dalam Baik. kondisi mabuk Pak. Luar biasa. Jadi saya menanyakan, Om Sukses tuh Pak, mohon izin tiang, ini arah
Ana mulai ke Denpasar di Jopa. Pakai bahasa Bali. Pakai bahasa Ya, Bali ya. saya Biar karena mengimbangi. lebih dekat Ya. gitu kan. Akhirnya, oh Pak, silakan kalau mau ke Denpasar balik arah Pak, langsung belok kiri ke. Itu dah saya bilang sama adik-adik saya, saudara-saudara. Ini apa kata saya? Saya bilang kan lurus. Pak bilang belok kiri, akhirnya ketemu laut. Sekarang kita balik lagi. Oh begitu. Jadi meyakinkan mereka, baru kami balik arah, ikuti perkataan saya awal tadi. Luar biasa, itu pengalaman-pengalaman dulu Bapak ya. Ya, itu. Lalu ketika Bapak sudah mengalami pertobatan, istilahnya sudah apa yang sudah Bapak alami sebelum-sebelumnya, dan almarhum juga keinginan orang tua bahwa kakak, orang tua atau Bapak harus bertobat dari alkohol. Apa sih yang menjadi pesan buat teman-teman di luar sana yang terkait dengan apa yang Bapak alami selama ini? Baik. Ya, harapan saya kepada semua lapisan kaum muda-mudi Ya. dan saudara bersaudara dimanapun berada. Ya, saya sebagai salah satunya ya, kesaksian bahwa ketika saya tidak mengkonsumsi alkohol itu ada perubahan dalam diri. Secara pribadi Pak? Ya, secara pribadi. Maksudnya pada saat kita bekerja lebih cenderung kita konsentrasi, Fokus ya. lebih cenderung ke sana. Ya, amazing. Saya bukan berbicara bahwa alkohol itu sangat membahayakan untuk Ya. tubuh, tetapi ada juga kalau alkohol mungkin dikonsumsi Ya. dengan takaran yang Perlu dengan takaran ya, yang ya, betul. itu bagus untuk tubuh. Tapi kebanyakan saat ini mengkonsumsi alkohol Berlebihan. yang berlebihan. Ya. Nah, lewat kesempatan ini dengan kesaksian saya ketika tidak mengkonsumsi alkohol, ya ada Nilai positifnya lebih banyak Pak ya. banyak nilai positif, dan juga yang kita dalam diri kita ini kita lebih ya berpikiran Mensano in corpore sano. Ya. Ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya, gitu Pak ya. jadi itu pada Ya. saya boleh menyampaikan kepada seluruh saudara bersaudara dimanapun berada, ya, alangkah baiknya mengkonsumsi alkohol, ya, jangan berlebihan. Berlebihan. Ya. Ya, kalau menggunakan takaran sesuai dengan aturan mungkin masih ya. Tapi saya jujur secara pribadi dari 2020 sampai saat ini tidak pernah menyentuh alkohol itu. Jadi yang saya rasakan itu Damai, sukacitanya lebih banyak ya. dalam rumah sama anak istri dan Lebih dekat, keluarga ya. lebih tenang. Oke, baik Bapak. Ada lagi nanti akan saya tanyakan terkait bagaimana Bapak dulu pernah membagikan HT di pinggir pantai. Ini ada apa nih? Kita jeda dulu setelah saat ini.